Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rifki di sini. Untuk materi pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Jadi, mohon adik-adik sekalian untuk melakukan instalasi aplikasi ini sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oke, saya akan menjelaskan apa sih itu program Cisco Packet Tracer ini. Nah, program Cisco Packet Tracer ini merupakan sebuah program keluaran perusahaan Cisco. Ini perusahaan perangkat-perangkat jaringan ya, di mana digunakan untuk melakukan simulasi jaringan, digunakan untuk melakukan desain jaringan, digunakan untuk melakukan simulasi untuk troubleshooting jaringan. Jadi, sebelum seorang engineer jaringan di sebuah perusahaan membangun sebuah jaringan, mereka harus melakukan simulasi jaringan terlebih dahulu, di mana simulasi jaringan ini untuk memastikan konfigurasi yang mereka lakukan itu sudah tepat. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita membuat desain, saya akan menjelaskan perangkat-perangkat atau bagian-bagian apa saja yang ada di dalam program atau aplikasi ini. Jadi di sini kita lihat, jika kita ingin menambah sebuah perangkat ke dalam desain jaringan ini, kita tinggal pilih saja. Di sini ada pilihannya. Di sini ada network device. Oke, berarti network device itu apa saja? Ada router, kemudian ada hub, kemudian ada switch, dan lain sebagainya. Berarti kita pilih yang network device, kemudian pilih router. Kalau ingin menambahkan router, kita pilih di sini misalnya. Nah, kita pilih yang seperti yang ini, yang router PTMT ini. Berarti sudah ditambahkan. Oke, kita hapus. Kemudian, jika kita ingin menambahkan sebuah switch, berarti kita pilih yang switch, pilih yang, terserah kita mau menggunakan tipe yang mana. Misalnya, switch yang kosong juga. Itu. Hapus, berarti pilih yang ini, gambar silang kita hapus. Kemudian, selain network device, ada juga di sini end device. Nah, end device ini berhubungan dengan perangkat kliennya, perangkat hostnya atau perangkat terakhirnya. Misalnya di sini ada PC, kita drag ke tengah, laptop, server, dan lain sebagainya. Jadi kita ingin menambahkan perangkat apa tuh di dalam sebuah desain jaringan yang ingin kita buat. Oke, kita hapus. Nah, di sini ada juga kabel, pengkabelannya seperti apa. Nah, jadi misalnya kita ingin menghubungkan sebuah perangkat, misalnya PC dengan laptop. Oke, kita ingin menghubungkan perangkatnya di sini. Nah, ini menggunakan cross atau menggunakan straight. Oke, menggunakan apa? Ya, dia harus menggunakan yang cross. Kenapa cross? Karena dia merupakan sebuah perangkat yang sama sebenarnya. Adalah sebuah personal komputer, cuma jenisnya aja yang berbeda. Kita contohkan ya, di sini kita masukkan yang straight di sini. Oke, kita pilih portnya, kita pilih juga portnya. Nah, ini berwarna merah berarti tidak bisa terhubung. Nah, ini yang straight. Kita coba yang cross, apakah dia bisa terhubung? Nah, berarti sudah bisa terhubung di sini. Udah ada warna lambang hijau. Jadi, kalau misalnya tadi berwarna merah, berarti dia tidak terkoneksi. Kalau dia berwarna hijau, dia sudah terkoneksi. Kalau dia berwarna orange, berarti dia pemrosesan untuk inisialisasi koneksi. Oke. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan membuat sebuah desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Kita hapus. Nah, di sini apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita desain. Nah, yang pertama adalah jaringan peer-to-peer.
Nah, di materi sebelumnya pasti kalian sudah paham terkait jaringan peer-to-peer ini, seperti apa bentuk jaringannya, desainnya, topologinya seperti apa. Nah, sekarang kita simulasikan di aplikasi ini. Kemudian, yang kedua, kita akan membuat desain jaringan client server. Oke, kemudian yang ketiga, kita akan membuat jaringan LAN, jaringan lokal area network atau jaringan LAN. Yang keempat, kita akan membuat sebuah desain jaringan WAN. Oke, jadi ada 4 materi atau 4 pembahasan yang akan kita simulasikan. Nah, kita masuk bagian yang pertama itu dulu, yaitu jaringan peer-to-peer. Kita hapus saja. Yes. Oke. Kita gunakan ini, kita taruh di atas. Oke, berarti kalau kita lihat ke teori dasarnya, jaringan peer-to-peer itu koneksinya antara dua perangkat host atau perangkat klien atau perangkat komputer secara langsung. Oke, di sini berarti ada dua komputer ya yang saling terhubung. Di sini kita coba masukkan in device, yang satu PC, yang satu lagi laptop. Ini jaringan peer-to-peer. Berarti kita masukkan namanya PC Handi. Di sini ada laptop Sukma misalnya. Oke, berarti kalau seperti ini, bagaimana cara melakukan koneksi antara PC Handi dan laptop Sukma? Nah, kita harus menggunakan kabel. Berarti di dalam realnya, kita harus beli kabel dulu, kita harus beli portnya dulu, dan kita lakukan crimping agar masing-masingnya bisa terhubung. Kita pilih kabelnya pastinya yang cross karena device-nya sama, cuma jenisnya aja yang beda. Oke. Nah, tadi kan kita ada pilihan tuh fast Ethernet. Nah, itu sebenarnya sebuah port yang ada pada perangkat tersebut. Untuk melihatnya, kita klik 2 kali aja di sini. Klik 2 kali, kemudian, nah di sini kita zoom. Nah, ini CPU-nya, komputernya. Nah, di dalam CPU ini, dia hanya ada satu port, atau satu port RJ45. Jadi, cuma bisa memberikan atau memasukkan satu kabel saja di sini. Itu fast Ethernet. Sama yang seperti yang laptop. Nah, di laptop kita zoom saja. Zoom in laptopnya. Nah, ini dia cuma ada satu untuk yang fast Ethernet. Jadi, seperti itu. Nah, ini sudah terkoneksi. Menurut kalian, apakah sudah bisa melakukan pengiriman pesan? Ya, tentunya belum, karena harus dimasukkan terlebih dahulu IP address. Jangan lupa, untuk alamat dari sebuah komputer atau dari sebuah klien atau dari sebuah host atau sebuah perangkat, mereka harus memiliki alamat yang unik, jadi tidak boleh sama. Nah, untuk melakukan pemberian alamat IP address, nah ada 2 cara. Yang pertama adalah dynamic, yang kedua adalah yang static. Nah, kita contohkan saja di sini ada yang, nah ini untuk kliknya, kalian klik 2 kali saja PC-nya, pilih yang desktop. Ini close dulu nih yang tadi. Nah, ini pilih yang IP configuration. Jadi yang dynamic itu disebut sebagai DHCP, yang static itu disebut sebagai static. Nah, berarti kita contohkan saja yang static supaya kita paham terkait dengan IP address itu sendiri. Pengelompokan di dalam satu jaringan seperti apa, di beda jaringan seperti apa, kita harus paham di situ. Nah, kita masukkan contohnya IP kelas C 192.168.1.10 misalnya. Kemudian subnet max-nya dia otomatis akan keluar secara default. Nah, ini tergantung kalian mau bikin CIDR-nya atau prefix-nya berapa. Itu jumlah kliennya maksimum berapa yang bisa ada dalam jaringan tersebut. Yang berarti defaultnya kita ambil yang
prefixnya itu adalah 24 atau CIDR-nya 24. Oke. Selanjutnya ini yang PC Andi sudah diberikan IP address. Kemudian yang kedua laptop Sukma, dia harus diberikan IP address juga. Oke, kita masukkan 192.168.1.11. Jadi tidak boleh sama IP address yang dimasukkan di sini. Harus berbeda. Nanti kalau sama, dia tidak akan terjadi koneksi atau akan terjadi IP konflik. Kita masukkan. Berarti sudah masing-masing perangkat sudah memiliki IP address. Oke. Selanjutnya, kita ingin mengecek IP yang sudah kita masukkan sesuai nggak dengan yang ada di command prompt. Nah, untuk mengecek IP-nya, kita klik saja PC Andi misalnya, pilih command prompt, kemudian kita ketik command IP config. Oke, maka si PC Andi ini memiliki IP 192.168.1.10, subnet max-nya 255.255.255.0 sesuai dengan apa yang kita input. Begitu pula dengan si laptop Sukma, kita klik 2 kali, command prompt, klik 192, IP config dulu, IP config berapa? IP config saja, kita klik. Nah, ini akan menampilkan IP address dari si laptop Sukma ini. Kemudian ada subnet max-nya. Jadi bisa terlihat di sini. Berarti kalau kita di komputer itu klik IP config, dia menunjukkan IP si laptopnya, bukan IP si lawannya. Itu. Jadi IP dirinya sendiri. Itu ya. Oke, ini untuk jaringan yang peer-to-peer. Nah, setelah ini baru bisa dicek koneksinya. Untuk mengecek koneksinya, otomatis yang pertama, kalian secara simpel bisa menggunakan simulasi pengiriman pesan. Kalian pilih saja yang add simple PDU, masuk ke sini, kemudian tujuannya ke klik ke sini. Nah, maka akan muncul nih protokol ICMP-nya. Jadi kalau protokol ICMP-nya terkoneksi, maka dia akan mengirimkan status successful. Kalau misalnya dia gagal, dia akan mengirimkan status fail di situ. Kita hapus. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cek ping. Jadi selain menggunakan simple PDU tadi, kita gunakan cek ping. Jadi tinggal klik saja misalnya dari laptop Sukma, kita ingin ngecek sudah terkoneksi atau belum. Berarti kita harus ping ke PC-nya si Andi. Oke, kita klik 2 kali, kita pilih command prompt, kita pilih di sini. Nah, di sini pilih ketik ping. Nah, tadi IP PC Andi berapa nih? Berarti kan 192.168.1.10. Enter. Nah, berarti sudah terkoneksi. Berarti udah ada balasan, udah ada echo dari si PC Andi. Udah ada reply dari PC Andi kalau sudah terkoneksi. Simpel kan? Oke, ini untuk jaringan yang peer to peer. Oke, selanjutnya kita geser dulu ininya ke kiri. Kita mau mencoba jaringan yang lain. Oke, ini sudah sukses. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba jaringan client server. Kita klik sini jaringan client server. Oke. Sama seperti tadi, kita pilih dulu device yang akan kita masukkan. Misalnya kita memilih satu server, berarti dia ada satu komputer, superkomputer yang berfungsi sebagai server. Kemudian di situ dia ada perangkat switch. Kita pilih switch. Nah, oke. Kemudian kita pilih lagi baru yang perangkat kliennya, PC, laptop misalnya. Nah, berarti desainnya ya seperti ini. Jadi semua perangkat PC yang ada terhubung ke server yang ada di atasnya.
Supaya gampang, kita namai saja misalnya di sini server lab Telkom. Telkom. Oke. Ini ada switch lab Telkom. Oke. Kemudian di sini kita masukkan PC-nya si Bejo misalnya. Kemudian di sini kita masukkan PC-nya si Ucok. Nah, di sini kita masukkan laptopnya si Andi lagi. Nah, si Andi udah punya PC, udah punya laptop juga dia di situ. Oke, berarti di sini adalah sebuah jaringan klien server. Nah, ini sudah terbentuk sebuah desain jaringan belum? Pastinya belum, karena belum ada pengkabelannya atau wiringnya di situ. Nah, ini kita pilih saja, misalnya kita pilih ya tentunya menggunakan yang straight, karena dia terkoneksinya beda jenis perangkat. Kita pilih saja fast Ethernet, colokan ke switch-nya. Oke, menunggu warna orange sampai dia warna hijau, berarti sudah terkoneksi. Sama yang lainnya juga. PC Ucok. Nah, ini fast Ethernet yang kedua, berarti tadi satu sudah untuk yang PC Bejo, port yang fast Ethernet 01. Nah, fast Ethernet 02 nya untuk PC si Ucok. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk yang si laptop Andi. Kita koneksi ke sini. Oke, berarti sudah terkoneksi ke satu switch yang ada di lab Telkom. Nah, ini berarti nih yang PC Bejo sudah hijau ya, berarti sudah terkoneksi ya. Tinggal memasukkan IP address-nya aja. Ini sudah, tinggal yang terakhir. Nah, untuk yang selanjutnya, dari switch dihubungkan ke perangkat server. Jadi, sudah kita beli switch, kita hubungkan switch tersebut ke perangkat server. Nah, berarti kita pilih yang straight juga tadi kabelnya. Nah, ini yang 4 berarti ke fast Ethernet 0. Kalau sudah, di sini kita coba memberikan IP-nya. Oke. Nah, sama seperti tadi, klik 2 kali. Kemudian pilih IP configuration. Nah, maka tinggal dimasukkan IP-nya di sini. Oke, nah kita di sini misalnya kita diminta untuk melakukan memberikan IP statik, tapi harus sesuai kelasnya. Kita coba di sini kita gunakan IP kelas B. Berarti di sini syaratnya dia harus menggunakan IP kelas B. Nah, IP kelas B berapa contohnya? Ya, saya kasih contoh di sini 172 aja ya. Nah, IP kelas B, kemudian dia kita kasih prefixnya itu atau CIDR-nya itu 25. Prefixnya 25. Oke. Dengan jaringan network address-nya itu 172. Kemudian 172, kemudian titik 16, titik 0, titik 0. Nah, ini network address-nya 172.16.0.0. Berarti prefixnya adalah 25. Berarti di sini prefixnya itu untuk memasukkan subnet max-nya. Oke, ini syaratnya. Misalnya seperti itu. Nah, berarti kita masukkan di sini untuk PC Bejo, kita berikan IP configuration, kita masukkan IP-nya 172.16.0.1. Oke. Nah, kemudian subnet max-nya otomatis di sini subnet max-nya harus menyesuaikan prefixnya. Berarti prefix tadi berapa? 25. Berarti ya kita ketik 255, kemudian 128. Tuh. Nah, ini sudah. Oke. Berarti kita masukkan selanjutnya adalah default gateway-nya.
Nah, default gateway terserah kalian, tapi di sini saya ingin memasukkan default gateway itu IP si servernya. Nanti IP si server saya akan memasukkan di sini 172.16.0 misalnya 5 di sini. Berarti si server itu memiliki IP 172.16.0.5. Nah, jadi yang perlu diingat di sini, kalau di sini di dalam subnet yang sama, di sini bisa disebut sebagai satu jaringan, range-nya itu kalau secara perhitungan berarti 172.16.0.1 sampai 172.16.0.126. Berarti di jaringan yang kita buat maksimum IP-nya adalah 126. 123-nya untuk broadcast. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kalian masukkan 130 berarti beda subnet gitu atau beda gang gitu kan. Jadi nggak bisa terkoneksi. Nah, seperti itu. Oke, ini berikan 01, kita masukkan yang lainnya. Oke, masukkan yang lainnya 16.0.2 subnet max-nya jangan lupa 255 kemudian 128 karena prefixnya adalah 25. Kemudian tadi kita masukkan default gateway si IP servernya 172 kemudian 16.0. berapa tadi? 5. Oke. Kita close. Laptop si Andi juga dimasukkan IP-nya. Configuration 172.16.0.3. Subnet max-nya 255. Kemudian 128. Code gateway-nya 172.16.0.5. Oke. Kita close. Kemudian IP servernya kita masukkan juga. Kita masukkan IP servernya, berarti tadi berapa? 172.16.10.0.5. Subnet max-nya berarti 255.128. Oke, ini nggak usah berarti yang masukkan yang gateway-nya itu, jadi mengacu ke servernya jadinya situ. Kita close. Oke, nah berarti sudah dimasukkan IP-nya semuanya. Nah, tapi di sini switch nggak dimasukkan IP ya, karena tugas switch itu bukan untuk untuk dimasukkan IP, dia akan memberikan IP sebenarnya di situ, melakukan switching di situ, agar dia bisa terkoneksi ke server Telkom. Oke, kita coba cek menggunakan pesan, kita kirim pesan request dari PCB Joe ke si server Telkom. Oke, sukses. ICMP-nya dari PC Uco ke server Telkom. Sukses juga dari PC Andi ke server Telkom. Berarti sudah saling terkoneksi. Kita delete, kita coba dari PC Joe ke laptop Andi. Sukses. Itu ya. Nah, untuk gampangnya kita coba saja nih, kita simulasikan menggunakan web server. Kita coba di sini, kita pilih config, service. Nah, kita pilih HTTP. Kita pilih di sini, kita edit di sini. Misalnya indeksnya kita edit. Ini kita ganti, jangan Cisco pakai tracer untuk lab Telkom. Oke, nah ini sebenarnya codingan untuk HTML. Jadi kalian kalau sudah belajar coding HTML bisa memasukkan untuk develop web di situ. Oke, kita ganti warnanya jadi warna hijau, green. Oke. Udah, kita save. Yes, oke. Berarti nah sudah. Berarti kita sekarang ingin browsing web yang ada di server ini. Oke, kita coba di sini. Kita browsing dari PC Bejo ke server lab
kita masukkan IP servernya berapa. IP webnya kita untuk browsing ya pilihnya yang web server. Tadi berapa IP servernya? 172.16.0.5. Kita klik. Nah, sudah keluar kan webnya, halaman tampilan web Cisco Packet Tracer Lab Telkom, warnanya hijau. Nah, ini di sini kalian bisa edit juga, apakah menambahkan sebuah gambar, nah menambahkan web yang sangat bagus. Nah, itu bisa masukkan di sini. Ini kan berdasarkan IP. Nah, kita coba kita buat berdasarkan DNS-nya, domain name servernya. Jadi nggak ribet-ribet ngeklik IP-nya. Kita close. Kemudian di sini di masing-masing PC itu kita masukkan DNS servernya. Nah, di sini DNS servernya berapa tuh? Servernya punya IP berapa? Kita copy paste aja. Copy paste ke sini. Oke. Close. Di sini juga kita copy paste. Oke. Di sini juga kita copy paste juga di sini. Yang IP sih server tadi. Oke. Kita close. Selanjutnya kita buat service DNS di sini. Nah, ini DNS. Jadi ada physical, config, service. Nah, pilih DNS. Kemudian kita aktifkan dulu DNS-nya on. Nah, kita mau berikan domainnya apa? Misalnya www.lab Cisco Lab Telkom .ac.id misalnya. Oke, Cisco Lab Telkom .ac.id, kita masukkan IP-nya berapa? 172, kemudian 16.0.5. Oke, udah, kita add lagi sini. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah berarti kita tinggal buka PC yang mau kita browsing, misalnya laptop Andi sekarang. Dia mau browsing di sini. Kita masukkan domainnya. Tadi apa? www.cisco.lab.telkom.c.id. Kita enter. Nah, sudah keluar kan? Berarti sudah ada DNS-nya di situ. Oke. Tadi mengkoneksikan menggunakan web. Sekarang kita coba menggunakan FTP atau File Transfer Protocol. Jadi nanti di sini saya akan mensimulasikan saya ada sebuah file di sini. Saya membuat sebuah file di laptop Andi. Kemudian saya upload ke server filenya, ke FTP server. Oke. Nanti berarti kan dia seharusnya tersimpan di sini filenya kan. Nah, kita coba di sini, kita buat di sini file txt, klik 2 kali, pilih desktop, pilih text editor. Nah, kita coba membuat sebuah file txt yang berisi ini simulasi Cisco. Nah, kemudian kita tekan Ctrl+S untuk save. Kita tekan di sini simulasi Cisco .txt. Simulasi Cisco.txt berarti sudah oke. Nah, berarti kita close. Untuk mengecek file yang sudah kita buat sudah tersimpan atau belum, kita tinggal pilih command prompt, kita tekan dir. Nah, sudah kan? Ada simulasi Cisco.txt. Oke. Berarti sudah ada nih di laptopnya si Andi file yang udah kita buat. Sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa mengupload file simulasi Cisco tadi ke server? Nah, pertama-tama di sini kalian buat dulu otorisasi untuk mengakses file, upload atau mengambil file ke server. Klik 2 kali servernya, pilih di sini yang FTP. Nah, di sini kalian on kan service FTP-nya.
Nah, jangan lupa di sini kalian buat privilege-nya atau otorisasinya, jadi nggak sembarang orang bisa mengupload file ataupun mendownload file dari server. Jadi, username misalnya admin, kemudian passwordnya adalah lab telkom. Oke, nah aksesnya bisa write, bisa read, bisa delete, bisa rename, bisa list. Kita add di sini. Nah, berarti sudah ada akses untuk username admin, passwordnya lab telkom, permissionnya semuanya ya. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti kita coba masuk di laptop Andi. Kita coba buka FTP-nya. Berarti kita ketik FTP. Kasih IPC servernya berapa tadi? 172.16.0.5. Ya. Kita enter. Nah, berarti di sini diminta username-nya berapa tadi? Nah, kita kan sudah buat username-nya admin. Password-nya tadi apa? Lab telkom. Nah, berarti sudah login situ. Berarti sudah masuk ke FTP server. Nah, sekarang saya akan mengupload file yang ada di laptopnya si Andi ke server. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih, di server itu ada file apa aja. Kita ketik dir. Nah, ini ada file nih. Banyak filenya. 0 sampai 32 nih filenya nih. Kemudian, nah untuk melakukan uploadnya, tinggal klik saja put di sini. Put atau masukkan. Tadi nama filenya apa? Kita lihat di sini. Simulasi cisco.txt. Simulasi cisco.txt. Kita enter. Oke. Komennya dia in progress. Oke, sudah tercopy. Nah, kemudian selanjutnya kita cek sudah masuk ke server belum. Nah, tadi kan ngeceknya tekan dir aja kan. Ketik dir di sini. Oke, kita cek sekarang apakah sudah masuk ke file FTP servernya dir. Oke, kita lihat. Oke, berarti sudah masuk ke sini, simulasi Cisco TXT. Oke, berarti sudah berhasil ya membuat FTP server ya. Jadi di sini tadi kalau kita implementasikan ke perusahaan, jadi misalnya untuk divisi keuangan berarti kita buat username-nya keuangan, password-nya misalnya nama perusahaannya, divisi XR atau HRD. Nah, itu username-nya HRD, password-nya misalnya terserah kalian. Jadi masing-masing itu bisa mengakses ke server dengan otorisasi yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini untuk yang simulasi peer-to-peer sama jaringan klien server sudah selesai. Oke, tadi kita sudah langsung ke aplikasinya untuk web server dan FTP server. Nah, selanjutnya akan dijelaskan di video berikutnya, yaitu tentang jaringan LAN dan jaringan WAN. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.